Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita akan pelajari bab pertama untuk fikih kelas 7, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan yang melalui pengenalan alat-alat bersuci. Baik, ini akan kita pelajari tentang bagaimana dalam hidup ini dan lingkungan kita untuk belajar tentang bersuci. Baik, istilah dalam fikihnya disebut dengan tohar. Baik anak-anakku sekalian, saya persingkat saja. Sini ada beberapa gambar, ada air, debu atau tanah, ada batu ya. Ini disebut dengan alat bersuci atau taharah. Baik, di sini kita pelajari, lihat pada konsepnya. Ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama adalah bersuci, pengertian bersuci, perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Yang ketiga dasar hukum bersuci, itu dalil ya. Yang berikutnya nanti kita belajar air sebagai alat bersuci. Air ditinjau dari pembagiannya, air ditinjau dari hukum penggunaannya. Yang terakhir adalah kita akan pelajari alat-alat bersuci lainnya. Batu sebagai alat. Yang kedua metodenya. Nanti alat bersuci selain air dan batu berdasar metode kias. Baik, kita lihat gambar sini ya. Ini air yang kering, ada airnya tapi sudah mulai surut. Di sini ada orang yang sedang mengambil. Di sini ada air yang kering. Nah, begitu dahsyatnya air ini ya. Kebutuhan hidup manusia sebagai kelangsungan hidup. Ini alat-alatnya ya, ada gambar batu dan alat-alat istinja. Di sini ada 5 macam. Nanti kita lihat benarkah ada 5 macam, bisa nggak dengan alat-alat yang lain. Baik, kita akan mempelajari pertama tentang bersuci. Bersuci yaitu tentang pengertian bersuci. Nah, tahu nggak kita nih bersuci itu ya. Nah, sedangkan bersuci itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh, yang menurut arti bahasanya yaitu bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata seperti kencing nih ya. Seperti air kencing, kalau sudah kering seperti tidak tampak, tapi yang tampak adalah hanya baunya saja ya. Sedangkan arti dalam istilah fikih toharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Kenapa bersih dari najis dan hadas? Karena seseorang nanti tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah. Jadi toharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas, sehingga seseorang itu tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah ya. Jadi itu istilah fikih toharoh memiliki pengertian seperti itu ya. Yang kedua, perbedaan bersuci dan membersihkan. Di sini saya kasih 2 tabel di buku ini ya, ada 2 tabel. Mari kita cermati antara bersuci dan membersihkan diri, apakah sama? Kita lihat. Menyertakan niat, bersuci pasti harus dengan niat. Kalau dia tidak niat maka tidak sah. Sama saja dia membersihkan diri. Kalau membersihkan diri pakai niat enggak. Dia kapan aja bisa membersihkan diri. Ya. Yang kedua, bertujuan untuk membersihkan. Bersuci iya, membersihkan diri juga iya. Tata cara yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Bersuci iya, membersihkan diri enggak. Semaunya aja membersihkannya, mau bagaimana ya. Yang terakhir, mengikuti pola hidup sehat. Kalau bersuci iya, membersihkan diri tidak. Iya, maaf ya, iya. Jadi mengikuti pola hidup sehat, bersuci iya, membersihkan diri juga ya. Nah, bagaimana kita dengan sebagai makhluk sebagai manusia dan makhluk yang sosial, setiap hari kita pasti membersihkan diri. Setidaknya manusia kapan saja membersihkan diri. Nah, ketika mandi sehari berapa kali? 2 kali, jangan sekali. 2 kali, pagi dan sore. Tapi kadang ada manusia mandinya cuma sekali. Kenapa? Oh, saya sudah mandi tadi jam berapa? Jam 2 siang. Ini pola hidupnya nggak bagus ini ya. Kenapa seorang mandi sekali itu kok gampang sakit? Ya jelas mandinya cuma sekali ya. Nah, sering kita sebagai manusia dalam membersihkan juga dalam bentuk yang lain. Misalkan bersihkannya, aduh kita habis terkena debu nih, akhirnya kita cuci muka. Mungkin kaki kita terkena becekan, akhirnya dicuci kaki kita. Setelah makan kita cuci tangan kita ya. Itu pembersihan yang dilakukan dalam bentuk yang lain. Lalu kita cari nih sebenarnya persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri
Seperti apa sih? Nah, tadi sudah saya gambarkan sebetulnya di atas tadi ya. Bisa terlihat dan tampak ada persamaan dan juga ada perbedaan. Tapi kita lihat dulu. Nah, semua perbuatan membersihkan di atas yang tadi sudah saya jabarkan bukan berarti itu bersuci dalam pengertian fikih. Nah, dan sedangkan membersihkan diri mengacu pada kehendak pribadi. Nah, sedangkan kalau kita bersuci pasti sudah diatur dalam kitab fikih dan tentunya pasti ini sudah dijelaskan oleh Rasul ya, yang sesuai dengan ketentuan Allah tentunya ya. Membersihkan diri mengacu pada kehendak pribadi, saya ulangi ya, membersihkan diri mengacu pada kehendak pribadi. Seperti contoh misalnya kita habis dari luar nih, kita membasuh muka mau berapa kali juga terserah ya. Sedangkan bersuci tidak, semua diatur oleh ketentuan Allah. Karena dirasakan panas akibat terik matahari masih terasa dan banyaknya debu yang masih menempel, dia mau berkali-kali terserah saja gitu ya. Sedangkan bersuci dan tata caranya harus mengacu pada ketentuan Allah melalui Rasulullah dan dijelaskan lebih mendalam dan terperinci oleh ulama-ulama kita ya, terutama ulama-ulama fikih. Bagaimana dengan tujuannya? Tujuan membersihkan diri dan bersuci juga berbeda. Sedangkan membersihkan diri tujuannya untuk membersihkan kotoran yang melekat mengikuti pola hidup sehat. Itu tujuannya. Sedangkan bersuci bertujuannya apa? Untuk agar ibadah yang dilakukan itu diterima. Seperti sholat, kalau dia tidak bersuci maka tidak diterima. Nah, tujuan untuk bersuci untuk apa? Untuk ibadahnya diterima. Terima siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuan dalam bersihkan dan bersuci berbeda. Satu sebagai hidup pola sehat dan bersihkan kotoran, sedangkan bersuci tujuannya agar ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Nah, bagaimana kalau membersihkan diri? Tapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci itu ya. Baik. Dasar hukum bersuci di sini ada dua surah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222 dan satu lagi surat At-Taubah ayat 108. Nah, surat Al-Baqarah 222 yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri ya. Ini makanya Allah selalu mencintai orang-orang yang bersihkan diri. Hati-hati jaga kesucian kita ya. Allah juga berfirman dalam surat Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Masya Allah ya. Nah, ayat Al-Quran ini memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dan dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang membersihkan diri dan membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaiannya yang ada yang melekat pada tubuh kita dan lingkungan sekitar kita ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memintakan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin ya. Ya. Baik, kita sudah menemukan kesamaan kandungan, lalu bisakah kita menemukan perbedaannya? Baca kembali dengan sesama ya. Maka kita akan menemukan kedua ayat berikut tentang perintah bersuci secara umum. Namun ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui apa? Melalui bersuci. Nah, fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sebinatang yang kadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya ya. Nah, itu membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya. Baik, sudah pahamkah kita tentang sampai di sini? Kalau sudah kita sudah dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya akhiri, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah dipahami tentang pentingnya membersihkan diri dan bersuci ya.
Baik, sampai sini saya akhiri.